Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman di readingan kali ini, dan kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Cancer. Nah, ada apa sih di April ini ya? Apakah Aprilnya kalian akan bersamaan dengan April Mop? Jadi ada ya yang namanya budaya tuh tiap tanggal 1 gitu kan ya, dikerjain gitu loh teman-teman. Nah, kena gak sih? Kalian pernah kena gak sih ya? Aku sih enggak ya. Tapi aku nggak akan ngerjain kalian ya kali ini ya teman-teman. Aku mau bacain kalian aja ya di readingan kali ini buat bacaan bulanan ya. Bacaan bulanan di bulan April ini. So ya buat kalian yang nantinya ketinggalan ya, kalian boleh cek di playlistnya Oracle Card Indonesia. Dan ya buat kamu yang sampai April ini aja ya masih belum bla 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 bla, aku kebelibet-belibet teman-teman ya. Sampai April ini aja masih belum pada subscribe di channelnya Oracle Card Indonesia. Let's go, mari segera ya. Tapi jangan cuma di channel ini aja, ada lagi channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Healing. Untuk kamu semua yang mau afirmasi-afirmasi positif, kamu bisa dengarkan ya di Oracle Card Indonesia Sound Healing music ya, brainwave therapy teman-teman ya, dimana buat kamu yang kepingin banget yang namanya berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana, let's go, mari segera menuju ke sana. Oracle Card Indonesia Sound Healing, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi bingung caranya kayak gimana. Well, buat kamu yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia juga bisa ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com, ke email ya, atau bisa jadi ke nomor WhatsApp yang tertera di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia or di bio ya. Ada di sana semua teman-teman, segala macam informasi yang kuberikan kepada kalian pada saat ini ya. Yuk kita baca ya buat kalian semua teman-teman Cancer. Still ini channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, yuk kita baca secara overall dulu ya. Secara overall di bulan ini seperti apakah bulan Aprilnya seorang Cancer? Kita akan lihat. A whole new world. Oke, ada cerita-cerita tentang reality ya. Reality. Mungkin akan ada cerita-cerita orang protes ya, orang yang protes tentang kamu ataupun tentang kebijakan yang kamu buat ya teman-teman. Tapi ya. Tapi kalau memang menurut kamu itu adalah sesuatu hal yang layak ya untuk diperjuangkan teman-teman ya, ya udah gitu loh ya. Orang lain tuh nggak harus setuju tentang apa yang kita mau lakukan atau tentang apa yang kita mau buat teman-teman. Yang penting kamunya sendiri sudah tahu resikonya atau apa yang kamu perjuangkan ini adalah sesuatu hal yang worth it ya, seperti itu. Lalu juga keterbatasan, tentang suatu hal yang kaitannya dengan keterbatasan, tentang sesuatu yang kaitannya dengan aturan-aturan ya, tentang hukum yang ada di dunia ini ya, struktur dan lain-lain sebagainya ya, sesuatu hal yang menuntut kita untuk menjadi seseorang yang realistis, tapi juga diingetin sih teman-teman ya untuk tidak kehilangan sisi manusiawi dalam diri, menyadari bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan, termasuk ya kamu juga teman-teman ya, kamu juga manusia kan ya, masih manusia kan ya. Ya punya yang namanya keterbatasan, jadi jangan memaksa ya, seperti itu. Lalu cerita-cerita untuk adaptasi ya dengan segala sesuatu hal yang terjadi gitu. Kita nggak bisa yang namanya memaksa sesuatu hal terjadi menurut dari kehendak kita atau menurut dari aturannya kita, ya kan ya. Ada cerita-cerita mengenai belajar untuk beradaptasi dengan hal-hal yang mungkin terjadi ya teman-teman, karena kita nggak pernah bisa tahu ya, just people changing ya. Demikian juga dengan dunia ini juga dunia yang dinamis ya, selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, seperti itu. Jadi adaptasi itu penting banget. Dan if we are talking about Uranus ya teman-teman, ini adalah tentang kebebasan, tentang sebuah rencana-rencana jangka panjang, tentang masalah-masalah yang ada hal-hal akar masalah ya. Lalu juga ada tentang rebel ya, tentang perjuangan ya teman-teman.
Seperti itu, tentang mimpi atau harapan, tentang sesuatu hal yang kaitannya dengan depresi ya, tentang kehilangan arah hidup, tujuan hidup. Nah, macam-macam sih ya teman-teman ya. Jadi kalau cerita tentang ini ya, tentang hal-hal yang seperti ini adalah tentang arus-arus yang kamu harus jaga ya. Dalam artian tadi mungkin ada orang yang protes sama kamu, tapi bukan berarti kamu harus kayak nyikat semuanya habis gitu kan, dan melawan arus sehingga kamu jadi capek sendiri. Tapi bukan berarti kamu harus kayak apa ya, kayak terbawa arus atau terperangkap dengan arus tersebut, enggak gitu ya. Kalau kamu bingung cukup diikuti ya, cukup mengalir teman-teman ya. Tapi bukan berarti kamu kehilangan prinsip hidup ya, seperti itu. Lalu juga kalau misalkan kita menghadapi masalah atau problem ya yang kaitannya dengan orang lain teman-teman ya, coba melihat dari sudut pandang yang luas. Jangan cuma melihat dari satu sudut pandang aja, tapi coba lihat dari out of the box-nya itu seperti apa. Ya, itu bakalan menjadikan kita jadi nggak kesusahan gitu loh teman-teman ya. Cerita balance ini adalah cerita tentang keseimbangan, keadilan, cerita-cerita mengenai kestabilan, cerita-cerita mengenai hal-hal yang membuat kita senang teman-teman ya. Diingetin buat apa sih ya, ketika kita mungkin menghadapi sesuatu hal, perlakuan yang tidak adil ya dengan dari seseorang gitu, ada pengkhianatan yang terjadi gitu kan ya. Kadang-kadang gak semua bisa kamu pikirin gitu secara logis atau realistis, kok bisa ya gitu ya, gak semua hal bisa kayak gitu. Karena apa? Karena namanya kita masih manusia guys ya. Selagi masih ada manusia, selagi ada kepentingan, selagi masih ada ego di sana ya, kita nggak bisa namanya segala sesuatu hal harus bisa dilogikakan gitu ya, nggak bisa teman-teman. Kadang ya kita mesti belajar untuk jauh lebih fleksibel, untuk bisa melihat kenapa sih seseorang mampu ya melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut kita itu nggak masuk akal ya gitu. Ada cerita-cerita rezeki yang mungkin hadir, peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang mungkin akan hadir ya teman-teman ya. Banyak rezeki juga yang bakalan muncul di bulan ini. Tapi nanti kita bakalan lihat jauh lebih detailnya lagi di keuangan, kesehatan dan lain-lain sebagainya ya. Kita lihat yuk teman-teman. Ini secara overall ya. Secara overall kita lihat sekarang buat keuangan ya. Keuangan kamu di bulan April ini seperti apa? Ada cerita illusion ya, cerita tentang Neptunus ya. Kalau dikaitkan dengan keuangan bisa jadi ya ada beberapa hal yang di luar dari kapasitasnya kamu ya. Untuk hal ini bukan yang nggak mungkin, tapi akan jauh lebih baik kalau stop yang namanya berangan-angan terlalu tinggi teman-teman ya. Ada beberapa hal yang memang di luar dari kapasitasnya kita. Bukan berarti kamu nggak mampu ya teman-teman ya. Ada kalanya dimana kita juga harus mengukur diri, mengukur kekuatan bahwa oke, ini masih belum masaknya nih gitu kan. Mungkin nanti tapi nggak sekarang gitu ya, seperti itu. Jadi masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda gitu. Nah ya, itu sebabnya yang namanya kita mesti belajar untuk minta tolong ya. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda ya. Ketika kita minta tolong bukan berarti kita tidak punya kapasitas di sana, tidak, tapi mungkin saja kita bisa saling melengkapi dari orang lain ya, seperti itu. Lalu juga belajar menghargai kalau misalkan kamu punya tim ya, kamu tidak sendiri, kamu punya keluarga ya, kamu tidak sendiri ya. Belajar dibagi teman-teman ya, belajar didelegasikan, karena ya dengan didelegasikan mungkin hasilnya nggak sesuai dengan pemikirannya kamu. Mungkin biasanya kalau misalkan kamu kerjakan sendiri kamu dapatnya 10 gitu kan, kalau didelegasikan mungkin kamu dapatnya cuma 8 ya, tapi at least kelar gitu loh teman-teman ya. Jangan semuanya kayak ditumpuk sendiri terus akhirnya malah nggak kelar semua ya, seperti itu. Lalu juga berani mengambil keputusan ya, berani mengambil resiko dari pilihan-pilihan ya. Gagal, gak ada sih kata gagal teman-teman ya. Kadang kalau misalkan ada orang yang berpikir bahwa aku gagal ya nanti kayak gimana dan sebagainya gitu ya, itu bukan gagal ya teman-teman ya. Justru dari hal-hal tersebut kamu belajar banyak ya. Itu hanya sebuah hal dimana kita lempar akan terjadi action
lempar B akan terjadi B action ya, seperti itu. Jadi ada efek ya, ada risk, ada choices ya, ada sebuah pilihan-pilihan ya, ada pilihan-pilihan dan juga ada resiko dari setiap pilihan-pilihan tersebut ya, seperti itu. Oke, ini untuk keuangan kamu. Ingat untuk tidak berangan-angan ya di luar hal-hal yang kayak kapasitasnya jauh dari kamu ya. Bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti kamu tidak mampu loh ya teman-teman ya, tapi pada saat ini mungkin saja ya ada hal-hal lain yang yang sesuai dengan apa yang membuat kamu kelebihannya kamu sendiri kayak gitu ya, seperti itu. Oke, ini untuk keuangan. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan ya. Kesehatan kamu akan seperti apa? Kesehatan ada cerita komitmen. Nah, ini yang namanya kesehatan ya, apalagi kalau udah menyangkut-nyangkut tentang sebuah buah janji ya. Jaga pola makan, pola hidup, pola pikir ya. Apalagi buat kamu yang suka banget kuliner teman-teman ya, hati-hati, perlu diwaspadai problem-problem yang kaitannya dengan perut. Kalau udah janji ya pas waktu sakit ya janji, aku gak akan gini lagi gitu, ternyata enggak. Ternyata masih aja ya, kalau pas lagi enak tetap ini makan ya teman-teman. Jangan ya seperti itu. Jadi apa yang kamu tabur ya itu yang bakalan kamu tuai. Kalau kamu memang makan pedas terus gitu ya teman-teman, padahal udah tahu banget gitu kalau makan pedas apa yang terjadi gitu, kalau makan terlalu manis apa yang terjadi. Nah itulah dia. Jadi kalau misalkan kamu bisa mengendalikan tindakan kamu ya, kamu nggak akan yang namanya kena gitu loh ya. Tapi kalau emang seperti itu ya udah siapkan ya yuk berubah ya. Berubah tuh nggak gampang ya, tapi berubah untuk kebaikan ya kamu sendiri yang pastinya nanti akan kayak menuai hasilnya ya, bukan aku kan cuma bacain aja ya. Seperti itu. Dan belajar untuk bilang enggak ya, tegas. Jadi kalau misalkan kamu ditawarin sesuatu hal yang memang itu kamu udah tahu bahwa itu bakalan jadi masalah ke depannya nanti, say no ya teman-teman ya. Karena apa, yang namanya makanan, yang namanya pola-pola yang kayak begitu yang mungkin gak sehat pada sekarang ini ya, mungkin kamu bakalan seneng atau bahagia, tapi ya balik lagi ya kan ya, setelah itu kalau misalkan jadi perkara ya kan kedepannya nanti, siapa yang rugi ya kamu sendirilah ya, yang ngerasain sakit juga kamu sendiri bukan orang lain ya kan. Right, ini buat kesehatan ya. Sekarang kita akan menuju ke love reading ya. Love reading kamu, kita lihat untuk yang jomblo ya, yang jomblo seperti apa, ada cerita-cerita sukses di sini. Untuk kamu yang jomblo kamu yang jomblo, ayo mendekat kemari, ada cerita-cerita sukses di sini. Yang jelas kamu bakalan sibuk banget ya, sibuk banget teman-teman, sangat sibuk malah gitu kan dia di bulan April ini. Pekerjaan, persahabatan, teman-teman dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa orang-orang juga yang memang perlu yang namanya dibantu ya teman-teman, tapi kamu diingetin satu hal nih ya, apa? Belajar untuk stop ya, yang namanya terlalu timpang ya kehidupan di luar diri ya, sedangkan kehidupan yang di dalam diri ini tidak yang namanya diberikan. Jadi ya teman-teman, punya me time yuk ya, karena kamu bakalan ini lagi bulan ini tuh lagi bulan capek-capeknya, lagi kayak padat-padatnya sama pekerjaan ya, seperti itu. Jadi punya waktu ya sama diri sendiri sih yang kayak begini. Dan kalau misalkan kamu terjebak di hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya ya, dengan dengan kepadatan kehidupan kamu yang notabene luar biasa ini ya, stop teman-teman ya, fokus sama diri kamu sendiri terlebih dahulu, istirahat, hargai diri sendiri, pentingkan dirimu untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, prioritas yang utama sih ya. Ini untuk kamu yang jomblo ya. Sekarang kita lihat untuk kamu yang have relationship dengan seseorang, kita lihat ya.
dengan seseorang yang artinya kamu punya hubungan ya, bisa jadi pasangan, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi siapapun lah ya. Oke. Yang jelas yang ada kaitannya kita lihat ya. Cinta berikan kepada kamu. Wah, tunggu. Cerita power ini cerita tentang sebuah hambatan ya. Ada hambatan-hambatan yang mungkin muncul di hubungannya kalian ya teman-teman ya. Kalau kita bicara mengenai power ya, mengenai power, potensi-potensi yang mungkin terjadi adalah hal-hal yang kaitannya dengan ya kita ya. Kekuatan dari sebuah hubungan itu adalah bukan kayak individu, aku sendiri yang berjuang, kamu sendiri yang berjuang ya, enggak. Kalau kayak begini ceritanya yang ada malah celah-celah akan bisa masuk teman-teman ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan menurut kamu selalu gitu kan ya, satu orang merasa yang paling benar, satu orang lagi juga merasa yang paling benar. Nah ini yang susah teman-teman. Karena apa? Karena nggak ada yang akan merasa tidak akan pernah ada penyelesaian di tengah-tengah ya, karena semuanya merasa dirinya yang paling benar ya, dan satu orang berusaha merubah satu orang yang lainnya lagi. Ini bakalan jadi gawat banget teman-teman. Karena apa? Capek ya. Hubungan kayak gini adalah hubungan yang akan selalu bentrok terus, ribut terus, konflik terus ya, seperti itu. Cinta sih gitu kan, cinta sih, sayang sih gitu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah dimana kamu mau mencoba merubah dia, kepribadiannya dia ya, dengan caramu ya, dan dengan keinginanmu ya, kamu menginginkan dia menjadi pribadi yang bla 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 gitu kan ya, itu bakalan bubar teman-teman ya. Kalau kamu sayang, kalau kamu mencintai, kalau kamu mengasihi, kamu tidak akan berusaha merubah seseorang menjadi seperti yang kamu inginkan teman-teman. Tapi kamu memberikan kebebasan dia untuk memutuskan ya, dia mau berubah ke arah mana ya. Karena yang terbaik menurut kamu belum tentu juga menurut orang lain atau menurut pasangan kamu itu baik ya. Seperti itu. Oke? Right, ini untuk kamu yang punya relationship. Nah, sekarang kita lihat untuk kamu yang have a complicated relationship. Wah, ini mah jatuhnya mah on off ya teman-teman ya. Ini jatuhnya cerita mengenai ke on offan sebuah hubungan gitu. baliknya dia lagi ya, udah tahu juga nggak mungkin gitu kan ya, tapi ya tetap aja dipertahankan. Jadi teman-teman ya, ingat ya, belajar melepaskan kalau memang hal-hal yang itu tuh udah nggak mungkin ya. Satu relationship yang tidak membawa kebaikan untuk kehidupan kamu ya, belajar untuk dilepaskan teman-teman ya. Saat ini mungkin akan lebih bagus kalau misalkan kamu punya waktu untuk menarik diri, meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk berpikir sebenarnya ini mau dibawa kemana hubungannya ya, seperti itu. Kalau hubungan itu setoksik itu, hubungan ini setidak baik itu ya, kenapa harus dilepas, kenapa harus tidak dilepaskan gitu loh teman-teman ya. Oke ya. Ini untuk kamu yang have complicated relationship. So ya, kita akan lihat terlebih dahulu selanjutnya adalah hal-hal baik yang mungkin terjadi ya, hal-hal baik yang mungkin terjadi dalam hidup kamu ya, keajaiban-keajaiban, berkah-berkah yang akan kamu terima di bulan April ini nih apa sih, kita lihat ya. Wow, ada cerita-cerita di mana beban-beban yang selama ini kamu harus tanggung ya teman-teman ya, ternyata itu ada yang bantu loh gitu loh ya. Orang yang mungkin selama ini kamu sangka-sangka gak mau bantu gitu kan
ya ternyata hadir juga membantu kamu ya, yang kamu pikir kayak cuek gak peduli gitu ya sama kamu, ternyata mau bantu loh teman-teman ya. Ada bantuan-bantuan yang hadir dari keluarga ya, dan ya besar kemungkinan ya seseorang yang tadinya mungkin jauh ya secara silaturahmi putus ya karena suatu hal tertentu, karena mungkin suatu apa sih kayak kesalahpahaman yang terjadi ya, ada kemungkinan sih ya terjalin kembali ya silaturahmi dari salah paham yang akhirnya bisa diselesaikan. Jadi ada selisih paham ya tapi bisa dijembatani. Demikian juga ya, ini menguatkan ya, saling menguatkan ya, dua kartu ya tentang selisih paham, tentang konflik-konflik yang terjadi yang selama ini mungkin ada jembatannya, teman-teman bisa dicari titik tengahnya ya. Seperti itu. Buset, lewatnya ngeri amat ya. Ya seperti itu. Jadi ini hal-hal baik, berkah, keajaiban yang mungkin kamu bisa tunggu ya, atau nanti ya, semoga terjadi semua teman-teman yang baik, terutama untuk teman-teman yang sedang bertentangan ya dengan seseorang atau berkonflik dengan seseorang, semoga semuanya didamaikan apa adanya, amin ya. Lalu hal-hal yang diwaspadai atau mungkin patut untuk diantisipasi, ada cerita freedom ya. Hal kurang baiknya apa sih ya? Ada perasaan-perasaan, mungkin kamu merasa terkekang, merasa terdominasi, merasa nggak bisa apa-apa ya. Dan ini bisa saja datang atau hadirnya halangan atau rintangan ya, hambatan-hambatan yang muncul ya, dari keluarga ya, bisa jadi seperti itu karena ini besar kemungkinannya sama ya teman-teman ya. Jadi dari keluarga sih ya kurang baik, ada kabar-kabar kurang baik yang menyebabkan kemungkinan besar halangan rintangan yang terjadi ya, sehingga kamu merasa ada kekangan-kekangan, ada dominasi dari pihak-pihak yang otoritas ya di keluarga seperti itu. Oke, right. Selanjutnya kita ke saran-saran ya teman-teman ya, saran-saran untuk kamu ngadepin bulan April ini apa sih? Kita lihat di sini ada creation. Wah ya, buat kamu yang benar-benar lagi bosan banget teman-teman di bulan ini, inget ya, lakukan yuk hal-hal yang karya-karya yang mungkin bisa kamu hasilkan di bulan ini ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita apa sih kayak bosan dan tapi tidak melakukan apa-apa, malah nggak karu-karuan gitu ya teman-teman, ya malah nggak jadi apa-apa ya. Potensi di April ini ada potensi terjebak hubungan-hubungan yang singkat ya, sesaat, kalaupun bosan sama sesuatu hal ya. Jadi diingetin buat apa sih merawat suatu hubungan teman-teman, jangan mudah bosan, gak usah jenuh gitu kan ya, karena kalau misalkan kita lihat-lihat ya, kita mau kemana-mana aja loh ya, sama aja yang dapetnya juga kan kayak gitu-gitu aja, awal-awal doang ya euforianya menyenangkan gitu kan, nantinya juga sama aja teman-teman ya. Lalu juga ingat untuk prioritas, hal-hal yang penting untuk prioritaskan terlebih dahulu ya, dan komunikasi ingat ya untuk diperbaiki teman-teman ya, jangan terlalu apa sih kayak masuk ke hal-hal yang kaitannya dengan ilusi semu sesaat ya, janganlah gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita berbuat apa ya, kita pasti akan yang namanya menuai apa teman-teman. Kalau misalkan kita berbuat jahat ya, kita bakalan dapat yang buruk juga gitu ya. Jadi karma punya cara kerjanya sendiri ya teman-teman, jadi tanamlah karma baik sebanyak-banyaknya ya. Ya kalau kita selalu yang namanya berkumpul dengan orang-orang yang positif, maka hidup kita juga bakalan apa sih kayak ketularan juga positif teman-teman ya. Bijak ya dalam berpikir, pasti juga akan menarik orang-orang bijak dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara yang baik pun ya, orang-orang juga akan datang dengan bicara yang baik. Tapi kalau kita menebarkan teror, kita menebarkan apa, mungkin saat ini masih senang, masih fun gitu kan lihat orang lain menderita, tapi suatu saat ya kehidupan kita juga gak akan bahagia ya untuk hal-hal seperti itu. Jadi belajar untuk apa sih ya, belajar untuk lebih terbuka, lebih jujur sama diri sendiri, untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Oke, teman-teman Cancer yang mungkin introvert ya,
belajar untuk lebih terbuka lagi teman-teman. Bukan berarti buka-bukaan ya, bukan berarti lalu harus norak gitu kan ya, harus selalu update atau posting status semuanya diumbar-umbar gitu juga, enggak kayak gitu juga teman-teman. Tapi lebih jujur ke diri sendiri, mengakui ya kalau misalkan ada perasaan-perasaan yang sebaiknya memang harus diakui. Aku lelah, aku capek, aku bosen, aku jenuh dan sebagainya ya. Ke diri ya teman-teman ya, ke diri saja. Itu untuk pertumbuhan jiwa sih ya. Oke, teman-teman Cancer ya, kita bakalan jumpa lagi next month ya, bulan depan, di cerita yang pastinya akan jauh lebih baik ya untuk kehidupan kamu di bulan-bulan selanjutnya ya. Semoga bacaannya Oracle Card Indonesia kali ini bisa jadi motivasi yang positif untuk kalian semua yang mendengarkan. Kita bakalan jumpa lagi ya di next monthly reading next month ya. Jadi jangan lupa ya, tetap stay tune di channel ini dan juga channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.